seperti yang Prof. Ferry bilang lah misalnya, hati-hati IHSG sampai ke 5.000 kan belum kejadian. Itu loh. Kalau itu benar-benar diembat nih sampai ke 5.000 dan rupiahnya langsung diembat langsung ke 18.000 nggak ada berhentinya. Berarti itu memang menuju tanda-tanda kita mau kayak 98 dihajar, dibuat crash. Kalau Purbaya bilang bahwa IHSG naik itu, ayo naik terus gitu. Dia harus ingat balance of payment kita negatif. Sektor real kita, kalau kita lihat nih, kredit perbankan ke wholesale dan ke sektor retail turun. Berarti daya beli lagi masalah. NPL kartu kredit sebagai ukuran konsumsi naik. Oh, bahaya itu. Nah, gitu loh, NPL kartu kredit naik. NPL KPR berpendapatan rendah naik. Karena orang udah yang kena PHK dan segala macam mulai macet nih. Artinya sebetulnya kenaikan IHSG ini tidak didukung oleh fundamental dividend yield-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita ngobrol-ngobrol kemarin sama Prof. Ferry Latuhihin. Nah, ini pasangannya Bang Yanuar Rizky. Jadi kenapa gue bilang pasangannya? Karena kalau kayak gue berada di antara mereka, akan lebih menarik gue di sana. Bang Yanuar, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Ini mohon maaf nih, kita ngobrolin hal-hal yang sebelumnya kan kita lagi berduka nih, ada bencana di Sumatera ya. Walaupun kata kepala BNPB kondisinya mencekam hanya di medsos, itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Tapi kalau menurut gua itu mencekam dan harus dibesar-besarkan. Jadi biasalah. Abraham Lincoln itu kan bilang, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Wah, ini jabatannya udah mulai ketahuan nih. Jangan kan kepala BNPB, kadang-kadang punya jabatan RT, admin medsos saja udah nge-kick orang sembarangan. Anyway, itu tadi. Tapi kita berduka. Tapi saya mau bicara tentang ekonomi kita 2026 tuh gimana, Bang? Karena kan banyak hal yang kita bingung sendiri. Misalnya dari IHSG dulu lah, kemarin 8.600 Pak Purbaya bersorak, wah ini kali pertama, Sri Mulyani belum pernah. Tapi rakyat kan kelihatannya nggak terlalu merasakan trickle down effect gitulah kira-kira. Dari situ dulu, terus nanti kita ngobrol kira-kira 2026 nih kita mesti siap-siap apa. Karena kan Prof. Ferry Latuhihin juga bilang, dia memprediksi ini hati-hati dolar bisa 18.000. Terus kemudian dia prediksi hati-hati Q3 pertumbuhan bisa 0%. Nah, kalau Bang Yanuar gimana kelihatannya? Jadi gini Bang Insat ya, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara IHSG, IHSG itu dia ke dalam titik. Jadi volatilitas itu naik. Jadi misalnya saja waktu Purbaya jadi Menteri Keuangan, ya IHSG jatuh ke bawah, ya kemudian dia bilang nanti akan naik sendiri. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan Purbaya sebetulnya sangat teknikal. Jadi gini Bang Insat, gampangnya tuh gitu. Kalau gua ya dapat duit itu dari ngegoreng portofolio, maka gua membutuhkan portofolio itu naik turun. Nggak bisa naik terus atau nggak bisa turun terus? Karena itu bagian dari gua cetak duit. Jadi ada dua nih, ada yang disebut dengan dividend yield. Kalau dividend yield itu gue pegang saham, gue mengutamakan bahwa si sektor usaha dari saham yang gue pegang itu akan menghasilkan laba, sehingga gue yang namanya investor yang nyari dividend yield. Ya, jadi artinya dividennya terus membesar. Ya, ini yang orang sebut dengan investor fundamental. Tapi dalam posisi ini orang bilang kalau investasi di portofolio udah lebih besar yang dividend yield, maka itu yang disebut dengan posisi long. Jadi misalnya Mas Hensat nih beli saham, misalnya saham BCA, Mas Hensat posisinya long. Gitu ya, karena Mas Hensat memang pegang
Terus nggak dijual-jual lagi. Nggak dijual-jual lagi. Mas Hensat yakin dividen yieldnya akan naik. Oke. Apapun yang terjadi dengan naik turun, Bodo amat. Oke. Nah, tapi ada kalanya posisi Mas Hensat itu jadi short. Oke. Karena apa Mas Hensat posisinya jadi short? Melihatnya turun terus nih. Karena dividennya juga tidak memberikan harapan. Ini yang dibilang sama Prof. Ferry, ekonomi memburuk, daya beli turun, segala macam. Berarti kan sebetulnya dari sudut pandang fundamental, pendapatan turun dan sebagainya, dividen yield tidak bisa diharapin. Ya, maka akan muncul sisi teknikalnya, posisinya short. Kalau posisinya short jadi trading. Nah, sekarang di mana kita ngelihat di 2025 dan 2026 ya. 2025 ya Bang Hensat ya, di Maret 2025 banyak lembaga rating terutama MSCI lah, MSCI Morgan Stanley indeks ya, yang untuk indeks dia mengatakan Indonesia posisinya short. Gitu. Nggak bisa berharap lama berarti ini. Ya, jadi dia melakukan rebalancing. Jadi kalau di bursa ini ada yang disebut dengan bandarnya lah. Bandar ini hedge fund. Ya, hedge fund ini biasanya dia akan punya posisi portofolionya, posisinya long, posisinya short. Gitu loh. Nah, kalau dia posisi long, maka dia kemungkinan besar si saham itu stabil lah. Naik, tapi karena dukungan fundamental. Tapi ada kalanya dia bilang posisinya short. Nah di Maret yang pertama kali ngomong tuh bukan MSCI, yang pertama kali ngomong tuh JP Morgan. JP Morgan bilang sekitar di Februari Indonesia ini mengalami tekanan fiskal, gitu ya, tekanan fiskal karena penerimaan negaranya turun, pajak, cukai dan sebagainya. Jadi ada pelemahan ekonomi. Di saat yang sama Indonesia ini mengalami peningkatan hutang jatuh tempo, Bang. Gitu loh. Jadi artinya kalau dilihat di sisi fiskal pemerintah, di sisi pendapatan penerimaannya turun, di sisi belanjanya naik. Karena ingat, hutang jatuh tempo dan bunga hutang itu belanja rutin, sama dengan bayar gaji pegawai. Nah, kalau misalnya hutang jatuh temponya meningkat, maka belanja rutin dari sisi hutang naik. Gitu loh. Nah, dalam posisi defisit kayak gini, nah kemudian MSCI bilang, dia merebalancing posisi portofolio di Indonesia. Posisinya jadi short. Nah, itu indeks pada waktu itu terkoreksi tuh. Rupiah juga terkoreksi. Ditambah lagi, terkonfirmasi nih persepsi yang digiring sama hedge fund ini. Kenapa? APBN kita di Maret telat keluarnya. Gitu ya. Jadi artinya dalam posisi wah, panik nih. Nah, orang terus ngomong gitu. Ini ada dua pendekatan nih. Oh, kalau kayak gitu kita bakal menuju ke titik bottom. Jadi bottom tuh krisis nih. Jadi diembat terus nih. Kayak dulu kita 98. Diembat aja terus gitu. Rupiahnya diembat terus gitu. Nah, kita ngelihatnya kalau kayak gitu berarti terus-terusan nih. Nah, itu tadi yang pertanyaan Bang Hensat, di mana sebetulnya untungnya? Untungnya sebenarnya di nilai tukar. Jadi gini Bang Hensat, pasar kita itu sebetulnya pasar yang belum terlalu efisien. Gitu ya. Jadi artinya tuh ya emang bandar yang kendaliin. Nah, jadi kalau misalnya saya goreng saham ke bawah, saya juga yang goreng ke atas. Nah, terus saya dapat duitnya dari mana? Kalau posisinya lokal, jadi misalnya kayak nih lokal nih, nah udah deh saham goreng dulu ke bawah deh, berikan juga goreng lagi ke atas. Saya harus kena biaya di sini, keuntungan berapa? Dapatnya di rupiah. Tapi kalau Bang Hensat posisinya asing, ketika misalnya di bawah sini, ambil nih saham, dengan posisi saham ini ambil rupiah, US dollar, kemudian harga naik, pas di atas saya jual. Harga dolarnya juga lagi tinggi-tingginya, harga saham lagi tinggi-tingginya. Maka yang tadinya gue ambil saham misalnya satu lot, harganya 1.000 dengan kursnya 16.200, gue jual di atas dalam posisi harganya udah 1.200, kemudian si kursnya udah 16.400. Oh, double-double dong. Double-double. Jadi kalaupun bahwa yang ngambil 16.100 order saya sendiri, di 16.400 juga saya sendiri,
dapat untungnya dari selisih nilai tukar. Siapa lawannya? Lawannya Bank Indonesia, karena Bank Indonesia melakukan intervensi kalau harga nilai tukarnya turun. Mengatur moneter lah ya. Nah, jadi artinya kalau buat bandar gedenya ini yang disebut ngegoreng tuh kayak gini. Ini kalau orang ngomong nge-short. Nah, ini nge-short ini. Jadi dia muterin barangnya sendiri aja. Itu loh, muterin barang sendiri, kemudian dia dapat keuntungannya dari selisih nilai tukar. Makanya kalau kita kaitkan kenapa ada keresahan ya dari Presiden Prabowo, bukan hanya Presiden Prabowo, Jokowi juga dulu begitu ya, Presiden Jokowi, tentang orang-orang kita yang menyimpan uangnya di luar negeri. Yang 11.000 triliun. 11.000 lah atau apalah. Nah, ini tuh sebetulnya technicality itu bank custodian tadi. Jadi kalau Bank Hensat sekarang bank custodiannya di luar negeri, Bank Hensat masuk pasar Indonesia dianggap investor asing, meskipun Bank Hensat orang Indonesia. Oh, gitu loh. Gitu kalau misalnya Bank Hensat orang Indonesia, tapi Bank Hensat di sini, jadi akhirnya selisih nilai tukar itu bisa didapatkan. Nah, terus kita lihat nih, ini kita mau sampai ke krisis nggak? Kita lihat terus nggak dihajar ke bottom. Nah, kalau dia tidak hajar ke bawah, si indeksnya naik lagi. Jadi setelah turun, naik lagi nih. iya. Berarti belum sampai ke bottom. Masih seneng ngegoreng duit. Oh, berarti kalau kemarin 8.600, sekarang 8.400 ini lagi gorengan ya? Iya, tapi kalau misalnya seperti yang Prof. Ferry bilang lah, misalnya hati-hati IHSG sampai ke 5.000, kan belum kejadian. Iya. Itu loh. Ya, Nah, ya. kalau itu benar-benar diembat nih, sampai ke 5.000 dan rupiahnya langsung diembat, langsung ke 18.000 nggak ada berhentinya. Berarti itu memang menuju tanda-tanda kita mau kayak 98, dihajar, dibuat crash. Tapi kalau misalnya dia udah turun kayak gini, Terus naik. terus kemudian dia berhenti, dia naikin lagi, ya intinya dia masih Goreng. money printing. Oh, Misalnya ya, gue ambil contoh nih, Ah. ya, si MSCI, ah, ya selalu main isu kan, karena gini, di saham ini, kalau saham itu turun terlalu banyak Bang Hensat, gak ada informasi yang mendukung, disuspensi oleh bursa. ada beberapa tuh memang yang sudah. Nah, makanya dulu kalau kita sempat kena auto halting kan. Bahkan ada beberapa yang naiknya kelewatan. Nah, ya auto rejection dan sebagainya. Nah, itu kalau auto rejection kan per saham. Ya. Tapi ada yang disebut dengan IHSG nih, yang gedenya nih. Jadi misalnya IHSG jatuh nih. Jatuh, dia kena auto halting. Health kemarin Health seperti yang Dasko Data. Nah, ada data halting ya. Halting, kalau sepanjang ada informasi yang mendukung bahwa IHSG itu harus turun, harus dibuka lagi, Pak. Oke. Gitu loh. Jadi halting itu namanya circuit breakers. Dia hanya melihat bahwa yang namanya indeks turun jauh-jauh si circuit breakers. Kalau turun normal ya udah dibenerin lagi ya biarin gitu ya. Kita ngomongin halting yang Dasko datang itu Ya. Halting karena circuit breakers. Naik. Bursa harus buka lagi karena ada informasi mendukung. Apa informasi mendukungnya? Salah satunya MSCI bilang bahwa memang Indonesia tekanan fiskal. Oh. ABBN kita segala macam ini. Buka lagi. Turun lagi. Nah, kalau dia tidak ada informasi, maka circuit breakers itu dihentikan. Gitu loh, dihentikan karena tidak ada informasi mendukung. Masuknya jadi spekulasi berlebihan, jadi transaksi pidana dan sebagainya. Nah, simpelnya ya, artinya kalau mau ngegoreng saham harus jadi bandar isu. Harus menguasai saham beredarnya. Jadi isunya misalnya, wah ini Indonesia dalam posisi gini, tapi dia juga pegang banyak nih. Jadi bermain dengan persepsi, dia goreng lah di sininya. Nah, itu satu ya. Nah, terus kemudian di Juni muncul lagi isunya. Di September, di samping isu tentang pergantian Sri Mulyani ke Purbaya, MSCI juga mengeluarkan isu tentang free float. Jadi dia bilang jumlah saham beredar itu di Indonesia ini nggak sehat, di tangan bandar lah. Dan menurut gua gitu agak anehnya, MSCI itu juga masukin sahamnya punyanya Prayogo ke dalam indeks MSCI dia. Jadi indeks yang dianggap sama dia saham-saham, ya kan ada BCA, ada segala macam nih. Nah, yang dia komplit itu sebetulnya barangnya sahamnya Prayogo itu. Yang kalau Bang Hensat baca tuh mendadak jadi Naik. media memberitakan Prayogo Pangustu mendadak hilang uang 125 triliun. Besoknya ini lagi. Itu kan persoalan free float kan. Iya. Nah, menurut si MSCI,
free float ini dia akan koreksi dalam indeksnya. Karena sentimen lagi turun. Ya kan? Iya. Turun sekarang naik lagi. Naik lagi. Nah, jadi intinya Bang Hensat ya. Intinya kalau sekarang kita punya usaha nih. Yang ada rugi. Kan kita mesti tetap hidup, Bang. Iya benar. Untuk cash flow. Ya goreng aja saham sendiri. Ampun. Gitu loh. Jadi artinya yang tengah terjadi itu. Nah, sekarang dari sisi teknikal itu gue ingin proporsional nih dalam mengkritik Purbaya nih. Kalau Purbaya bilang bahwa IHSG naik itu, ayo naik terus gitu. Dia harus ingat balance of payment kita negatif. Sektor real kita, kalau kita lihat nih, kredit perbankan ke wholesale dan ke sektor retail turun. Berarti daya beli lagi masalah. Ya. NPL kartu kredit sebagai ukuran konsumsi naik. Oh, bahaya itu. Nah, gitu loh, NPL kartu kredit naik. NPL KPR berpendapatan rendah naik. Karena orang udah yang kena PHK dan segala macam mulai macet nih. Artinya sebetulnya kenaikan IHSG ini tidak didukung oleh fundamental dividend yield-nya. Apa kita harus bangga? Enggak. Karena itu nanti akan jadi biaya moneter. Karena harus disuntik. Iya, BI akan tambah banyak intervensi. Nah, akhirnya Bang Hensat ya, kalau kita bilang ya, orang kaya, kalaupun juga dia lagi nggak usahanya masalah, dia goreng aja sahamnya sendiri. Orang miskin, gitu ya, yang nggak punya, yang mengandalkan ya ojol deh misalnya. Semakin banyak ojol berebutan, karena makin banyak orang di PHK di sektor formal masuk ke ojol. Kuenya nggak nambah, orang yang ngerebutin ordernya tambah banyak, dia turun kan? Ya kan? Tapi untuk saham GoTo-nya nggak ada kaitan sama ini. Iya. Dihembuskanlah isu mau merger, isu mau apa, digoreng sahamnya. Apakah orang yang di sektor ininya sejahtera? Enggak, justru lagi susah-susahnya. Tapi kalau buat yang ini, wah kan orang lihat, waduh, kalau misalnya nanti Danantara masuk ke Grab, harganya ke berapa? Gue beli dulu deh. Jadi saham ini ada dua hal gitu, mengandalkan dividend yield atau mengandalkan teknikalnya, gorengannya. Nggak, ini khusus GoTo nih, karena kan kita di grup itu kan. Tiba-tiba gue inget seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu lah. Tiba-tiba di akhir minggu tuh turun sampai 58. Enggak, di pertengahan minggu lah. Tiba-tiba akhir minggu dia naik ke 65, cung. Sekarang turun lagi gitu. Jadi agak aneh emang. Nah ini sampai ngantuk nih dia nih. Karena IHSG-nya tinggi kan. Ya rakyat kecilnya nih apa sih ini sebetulnya nih kan. Sampai ngantuk-ngantuk karena kerja terlalu keras nih. Gak ada kaitannya sama IHSG. Jadi ya Bang, kalau gue sekarang tukang yang cetak duit dari portofolio, gue pasti akan cari saham yang isunya banyak. Kalau gak ada isunya ngapain gue pegang? Prayogo, GoTo tuh. Isunya banyak. Isunya tuh bisa mengatakan bahwa besok mau begini, naik. Udah gitu tahu-tahu dibilang, ada penegakan hukum dari Kejagung, turun. Gue seneng kayak gitu karena gue dalam setiap momentum itu gue akan money printing. Oh, gitu. Nah, gitu loh. Jadi artinya kalau saham gak ada isu misalnya ya, saham tuh bagus banget lah. Telkom lah misalnya. Ya Telkom ada kaitan sama BUMN, tapi misalnya ada beberapa saham. Misalnya orang selalu bilang PR-nya price earning ratio-nya masuk saham ini kemurahan gitu. Tapi likuiditasnya tuh rendah. Ya itu saham berarti nggak punya isu. Dan nggak seru. Nggak seru, dan kemudian nggak ada yang pegang, nggak ada yang gorengin. Tapi kalau sekarang ada yang gorengin, ada isunya, ya itu saham seru. Ingat nggak case-nya Jago dari 2.000, 3.000 naik ke 15.000, sekarang 2.000 lagi. Nah, itu jadi intinya. Nah sekarang dari sisi yang kayak gitu, kita ngomong yang agak sistematis gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini Bang? Ya, gue ingin ngambil yang tadi kita omongin dalam situasi berduka ini. Kira-kira minggu lalu gitu ya. Jadi gue baca Belanda mengirimkan surat dari Belanda nih, ke warga negara yang tinggal di sana. Mengirimkan surat SOP kalau mendadak ada perang, kalau mendadak ada bencana ke semua warganya. Ya,
Kenapa ini terjadi? Ya Bang ya. Ini ada yang mau pamer minum kopi nih, nyeruput. Kencang banget nyeruput. Sampai kita kedengeran Bang ya. Nah, kenapa nih? Gitu ya. Jadi Bang, dunia ini ya selalu dilanda bencana. Dia akan mengkoreksi. Dilanda perang, dia akan mengkoreksi. Jadi ada yang disebut oleh geopolitik, ada yang disebut dengan takdir lah gitu, kurang lebih kan gitu ya. Nah, kita lihat nih. Tahun 1838 Amerika Serikat tuh gagal bayar surat utangnya. Pernah dia. Krisis ya. Krisis. Tapi Bang, kalau kita telah ya. Ini kalau kita lihat pada waktu itu gunung meletusnya itu kan di sini. Tapi dia udah tahu. Enggak, meletus dulu nih. Meletus nih gunung. Iya, ya. Di NTB deh. Iya deh, aduh, gue jadi lupa nama gunungnya, ya kan? Rinjani apa ya? Bukan. Krakatau. Bukan juga. Bukan. Aduh, tempatnya daerahnya si Fahri Hamzah itu loh. Iya di NTB. Di NTB. Nah, pokoknya tuh gunung, gue lupa lagi lah, kita cari ya. Tuh meletus nih. Cari dong. Nah, cari dia yang tahu. Terus. Meletus itu abunya sampai ke Sungai Bangai. Bangai di India. Itu jadi wabah kolera. Itu sama dengan COVID. Sama dengan flu Spanyol. Jadi pernah terjadi dulu 100 tahun sebelum flu Spanyol. Dampak dari meletusnya gunung berapi. Dan ini yang merubah Eropa tanpa matahari. Ya kan? Jadi karena abunya itu. Nah, situasi kayak gini ngerembet ke krisis pangan, ngerembet ke gagal bayar surat utang di pemerintah Amerika Serikat, ujungnya merembet ke Perang Dunia ke-1. Oh, apa Bol? Gunung Tambora. Nah, Tambora ya, ada Tambora itu. Nah, meletus, perubahan di situ, Perang Dunia ke-1. Nah, setelah Perang Dunia ke-1 selesai 1918. Ya. 1918 flu Spanyol nih. 1920. Ya. Krisis pangan lagi. 1929 crash kan bursa New York. Nah, crash bursa New York, Amerika berpotensi gagal bayar lagi surat utangnya. Surat utang pemerintahnya. Franklin Roosevelt menang pemilu. Ya. Franklin Roosevelt di 1934 dia merevaluasi harga emas, Bang. Jadi harga emas berapa per ons US dollar dia dinaikin, pakai undang-undang dinaikin. Jadi kalau kita ingat dulu ada senderingnya Menteri Keuangan Safrudin tahun 1956, kalau itu kan potong duit. Kalau ini harga emas justru direvaluasi pakai undang-undang tahun 1934. Apa maknanya? Amerika Serikat mencegah gagal bayar surat utang yang pernah dialami. Jadi secara geopolitik dia mempertahankan dominasinya dengan dia ngakalin emas. Kenapa emas? Jadi yang menarik tuh gini Bang. Kalau kita lihat, jadi gue ada ngelihat film dokumenter ya soal Hitler ya, termasuk dia genocide terhadap Yahudi itu. Itu tuh menarik loh. Jadi di salah satu dokumenter yang gue lihat, dia dalam sidang kabinetnya dia mengatakan gitu, semua agama yang datangnya dari atas, kayak Wahyu, kitab suci, semua mengatakan Yahudi. Makanya itu yang jadi ide dia. Berarti kalau kita mau game changer, habisin aja Yahudinya gitu. Ini Hitler nih. Nah, yang menarik lagi, semua kitab suci dari Taurat, ya Injil sampai Quran, itu mengatakan emas, Bang, sebagai ukuran kesejahteraan, kemakmuran, dan juga ukuran yang kemudian yang namanya uang dinar dirham kan. Orang kan sekarang kalau ngomong kan dinar itu Tuski Utsmaniyah dulu kan. Jadi seolah-olah itu merepresentasikan ekonomi Islam. Tapi dinar sendiri kalau kita baca ya, sebetulnya ini kan diterima oleh Nabi Muhammad, oleh Rasul, karena uang ini pernah dipakai oleh kerajaan Romawi. Jadi artinya uang dicetak underlyingnya 1:1 sama emas itu memang kitab suci nih Bang. Gitu loh Bang. Jadi artinya kitab suci nih gitu. Nah, jadi karena underlyingnya seperti ini, kalau kita bicara bank sentral, kan orang bilang nih, uang kita Bang Hensat pegang 100.000.
itu BI utang sama kita balas 100.000 kan konsepnya gitu. Nah kalau kita lihat di neracanya money circulation, uang beredar itu kan di sisi pasifanya bank sentral nih. Di sisi aktifanya itu emas. Gitu loh Bang. Nah tapi di sisi ini tuh kan ada juga surat utang pemerintah yang diambil sama bank sentral. Jadi kurang lebih gini Bang, kalau dulu duit 100, saya menerbitin cetak duit 100, emasnya juga 100. Tapi dalam perjalanan ada pemerintah juga terbitin duit. Saya ada yang disebut dengan cetak duit pakai nyetak surat utang. Ini yang kemudian jadi kapitalisme ini. Semua negara hidupnya di surat utang kan gitu loh. Nah, Amerika Serikat gagal bayar tahun 1834. Kemudian kemungkinan akan terjadi gagal bayar. Dinaikin emasnya. Jadi sama aja dengan gini Bang Hensat. Bang Hensat sekarang ngomong. Ngerti gue. Ya, Bang Hensat ngomong nih. Oh, gue nggak akan gagal surat utangnya. Kenapa? Nanti diambil lagi oleh bank sentral. Orang kan ngomong, mana bisa bank sentralnya beli? Orang bank sentralnya juga sekarang dalam posisi nggak ada modal kan kalau di sini kan ada modal kan. Ya dia buat aja asetnya naik, si emasnya direvaluasi pakai undang-undang tahun 1934. Tapi yang bisa cuma Amerika. Indonesia nggak bisa kan? Ya, Amerika ini yang disebut dengan ruling currency. Akibat tindakan ini sampai akhirnya menang perang. Ya, akhirnya Bretton Woods Agreement ini. Dan kenapa US dollar jadi ruling currency? Karena dia pegang emas banyak Bang. Akhirnya IMF dan Bank Dunia. Kita nyumbang lah gitu dari Freeport. Itu ya. Freeport. Nah dari sisi emasnya. Sekarang Bang, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi di tahun 2022. Jadi COVID tahun 2020. 2022 kesannya sudah akan ada pemulihan. Ya. Tapi di 2022 itu sebetulnya terjadi rebalancing portofolio Bang. Ya. Di mana? Di hedge fund bandar-bandar ini. Jadi hedge fund itu merebalancing portofolionya nambah emas. Ya. Jadi kalau orang bilang bahwa The Fed itu lembaga swasta, The Fed itu isinya Yahudi New Yorkers. Yahudi ini juga hedge fund gitu ya, gitulah ya teori konspirasinya. Tapi ini datanya ada. Jadi kalau kita mau liatin datanya, gue ada datanya, gitu ya, bahwa tahun 2022 hedge fund itu melakukan rebalancing portofolio. Dia tuker nih, yang namanya saham dia kurangin bobotnya dalam portofolio dia. Tapi yang paling besar dia kurangin itu adalah surat utang pemerintah. Bukan hanya pemerintah Amerika Serikat, kan banyak negara. Dia kurangin nih Bang Hensat nih dalam portofolionya. Setelah dia kurangin surat utang pemerintah dalam portofolionya, dia tuker sama emas. Nah harga emas mulai naik pelan-pelan tuh di situ tuh. Nah Januari 2025 ya, Bank Sentral Negara Berkembang paling gede tuh Polandia, dia mengakumulasi emas karena dia membaca bahwa Amerika Serikat akan menaikkan lagi harga emas. Kalau dulu pakai undang-undang, sekarang dia dengan mempengaruhi pasar. Nangkep nggak bos? Jadi gini bos. Ngerti gua. Nangkep itu. Nangkep. Makanya. Nah jadi Bank Sentral Negara Berkembang membaca, wah ini emas akan dinaikin lagi, tapi nggak pakai undang-undang. Pakai pasar. Dibikin jarang itu emas. Dibikin demand side itu naik karena hedge fund melakukan rebalancing sejak 2022 gitu loh Bang Hensat. Sial, gue ikutan ketipu itu. Nah jadi Januari 2025 harga emas to the moon bener. Tuh dong sampai sekarang bos, masih sekarang 4 ribuan kan. Dibikin jarang lah gitu. Jadi 2022 bayangin aja nih bos, dari 2022 dia dari 900 per US dollar dari rebalancing. Ketika 2024 itu baru di 2200. Di Januari ditembak ke sampai mau dekat 4000 kan. Iya. Nah kalau terus ditanya, loh ini siapa nih? Yang beli Bank Sentral. Nah orang kan dalam posisi kayak gitu, bukan lagi soal emak-emak yang beli emas. Nah Bank Sentral beli. Nah gimana kita mau lawan negara? Nah udah 4 ribuan kan gitu kan. Nah terus dalam posisi yang sama, si Trump mengajukan rancangan undang-undang yang disebut dengan stable coin. Jadi dia bilang yang namanya kripto ini ada resiko bubble. Bukan dia yang ngomong, tapi market nih. Ini lagi mampus sekarang pegang kripto nih. Nah,
atas nama keresahan orang-orang akan bubble-nya kripto, pemerintahan Trump sama Kongres sama Senat Lepas kripto. mengajukanlah yang namanya undang-undang agar kripto ini stabil, namanya stablecoin. Oh oke, bukan dilepas ya. Sorry. Nah, jadi dia intinya Bang Hensat, waduh gimana nih kalau bubble, gue bisa kehilangan ini nih. Dikeluarkanlah aturan atas nama tata kelola, kan gayanya Amerika kan selalu begitu kan, atas nama tata kelola yang namanya RUU stablecoin. Dalam RUU stablecoin ini intinya adalah mau Bang Hensat ngeluarin Bitcoin kek, mau Bang Hensat ngeluarin uang digital kek, cetak duit kan, Bang Hensat punya mata uang kan, boleh aja, tapi cara berpikirnya mesti kayak bank sentral. Bahwa ketika Anda punya money circulation di sini berapa banyak, maka Anda di asetnya harus punya underlyingnya. Diaturlah undang-undang stablecoin itu underlyingnya emas dan US Treasury. Gitu loh Bang Hensat, gitu loh. Jadi diaturlah sama dia di undang-undang stablecoin yang disahkan di September kemarin, bahwa mau Bitcoin mau apa, Anda harus punya underlying aset untuk menjamin money circulation Anda. Itu adalah emas dan US Treasury. Apa inti permainannya? Berarti Amerika Serikat yang sekarang utang jatuh temponya akan banyak, akan diborong lagi sama para Bitcoin ini karena atas nama regulasi kan. Warnanya Bitcoin kan ada tertier, ada segala macam. Ethereum segala macam kan. Artinya kan bahwa kegagalan surat utang itu akan diatasi juga oleh marketnya kan. Karena dua kan yang dia bilang kan. Nah ini sekarang lagi turun gitu. Ya turun karena kan dia turun. Nah kalau itu turunnya gini. Jadi nih ya. Ada yang stres tuh katanya 900 juta hilang ya. Ini ya, itu kondisi makronya nih. Dalam kondisi isu yang beredar di Amerika Serikat, pas diperkirakan ada 3 crash Bang. Oke. Crash pertama soal kripto. Kenapa kripto diduga akan crash? Karena kripto ini erat kaitannya dengan pembiayaan startup perusahaan teknologi. Gitu loh Bang. Ya rata-rata bayarnya pakai kripto. Jadi lahirnya kripto ini sama dengan lahirnya AI. Oke. Gitu loh Bang. Nah, yang jadi isu besar itu Nvidia. Ya. Nvidia ini kalau industri yang namanya AI naik, maka Nvidia ini salesnya akan naik karena dia yang jualan chip. Gitu loh Bang ya. Nah, yang terjadi ini mengecewakan karena ternyata penjualan chipnya tidak sebesar persepsi orang ngegede-gedein AI. Bahasa gampangnya di Amerika Serikat tuh ngomong, wah ini bubble.com lagi kayak dulu tahun 90. Oke. Ngomongin bahwa bisnis internet itu setinggi langit, tapi ternyata pendapatannya nggak setinggi itu. Bubble kan? Yeah. Nah sekarang juga terjadi di saham-saham AI, Artificial Intelligence. Nah The Fed itu mengatakan jangan sampai ini jadi bubble. Gitu loh, jangan sampai ini jadi bubble, sehingga dia bilang portofolio ini ya, jadi nilai aktiva bersih dari hedge fund ini harus ada likuiditas lah, ya kan? Ya, kalau sampai nanti ada bubble, lu harus punya duit, agar untuk mengatasi ketidakbubblean itu. Ini kan akhirnya dia mulai lepasin dong Bitcoinnya karena dia di sininya ada kecenderungan akan terjadi bubble. Makanya di Amerika sekarang orang ngomong kemungkinan saham teknologi AI turun, itu akan bubble. Dampaknya maka akan di cash in uang-uang Bitcoin, itu Bitcoin turun. Gitu loh Bang. Dijual-jualin. Nah, dijual-jualin itu penyebabnya. Jadi sekarang tuh kalau di Amerika lagi isu besar, apakah pasar akan crash akibat saham teknologi? Kalau saham teknologi crash, maka akan juga crash ke Bitcoin dan sebagainya. Karena ini. Ketiga, crash di pasar surat utang. Gagal bayar. 3 hal ini. Nah, dalam posisi kayak gini, Bang ya, maka yang namanya emas tetap akan dalam posisi long. Tadi kan gue di awal udah ngomong nih. Dia akan posisi long. Jadi pegang aja. Pegang. Nah kalau emasnya posisi long, kan Mas Hensat tetap harus makan, beli burger. Benar. Beras. Ya beras lah, kalau di sana burger lah ya, kalau kita beras lah.
Kalau sekarang gue berpersepsi emas gue pegang aja, karena mungkin ini takut ada perang, takut ada bencana, aset turun. Berarti kan tidak pernah gue trading kan? Nggak pernah. Nah, terus hidup gue dari mana? Dari mana? Orang usaha juga nggak dapat Cuan dividen gede, segala macam. Nah, ininya ditahan, ininya digoreng. Siapa itu? Yang portofolio jadi goreng. Emasnya tidak di cash in. Nih ya, ini agak sulit tapi ini gue mencoba mudah-mudahan orang paham. Ya. Kan kalau sekarang gue butuh cash, ya karena gue misalnya harus ngegaji. Satu-satunya aset yang gue pegang emas. Ya udah, emas gue uangin. Tapi gue pikir kalau emas gue uangin, kalau besok ada perang, bahaya. Nah, fenomena menariknya di mana? Ketika US dollar index turun ke 96, ya, harga emas itu naik tinggi banget. Benar. Ya, yang tadi dipicu segala macam. Ketika US dollar indeksnya menguat lagi ke sekitar 100. Sekarang kan 100 nih. Harusnya ini kalau berdasarkan tren korelasinya, emasnya mulai di cash in. Mestinya. Ininya enggak. Dipegang. Yang menyebabkan akhirnya, nih sorry gue potong. Antam misalnya ngeluarin harga X. Ini karena ini nggak dijual, harganya lebih tinggi dari harga Antam. Nah, bisa ratusan ribu bahkan jutaan itu. Terus pertanyaannya, US dollar index 100-nya itu pakai apa? Kalau bukan emas yang dilepas. Salah satunya ya Bitcoin. Oh gitu. Mulai dilepasin. Saham mulai dilepasin. Thank you bro. Ini buat gua masukan baru nih. Si kampret ini berarti membuka. Jadi dia apa tabir kebingungan gua. Dalam portofolionya dia tetap memposisikan emas posisinya long. Yang lain-lain posisinya goreng. Buat Indonesia apa efeknya? Dampaknya. Ini bro, ya. Jadi ini tuh sebetulnya posisi itu stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagnan. Tapi inflasi. Anjir, gitu loh. Anda jangan pura-pura nggak dengar. Ini bahasa baru. Stagflasi, lu denger ini stagnan tapi inflasi. Dua-duanya kita nggak ngerti. Nih ya, kan kalau inflasi harga naik, pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Jadi sebetulnya inflasi itu di tingkat tertentu dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, kalau inflasi nih, harga nih botol nih, minuman kita nih naik nih. Bang Hensat juga gajinya naik, maka inflasi itu sehat. Oke. Artinya inflasi di sisi harga, Bang Hensat dari sisi pendapatan dapat yang namanya COLA, cost of living adjustment. Biasanya memang kalau tahun baru karyawan-karyawan dapat tuh kenaikan gaji minimal seperti inflasi. COLA namanya. Nah, sekarang yang namanya COLA untuk orang punya duit dari portofolio main short tadi. Oke. Ya, dia tidak mau investasi dulu nih, karena dunia penuh ketidakpastian, longnya si emas tadi. Maka sebetulnya inflasi tapi stagnan perekonomiannya. Itulah kenapa bank sekarang banjir likuiditas. Nggak ada yang mau pinjem karena bisnisnya nggak jalan. Karena dia memang rasanya ya udahlah tar dulu deh gitu. Oke, itu tadi teman-teman 101 part pertama. Jadi hati-hati kalau investasi. Kita masuk nanti ke part 2 tentang 2026 kita mesti apa. Tetap sama Bang Yanwar Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.